Puji Bapa Yahweh, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Yeshua HaMashiach pada pagi siang hari ini, kita akan sama-sama memeditasikan dan membaca akan kebenaran firman Tuhan. Ada dua bacaan yang nanti akan kita baca. Yang pertama dari kitab Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14 sampai ke 22. Untuk bacaan pertama ya, Kejadian 6 ayat 14 sampai 22, lalu yang bacaan kedua dari kitab Wahyu 22 ayat ke-11. Kita baca dulu ya yang bacaan pertama, Kejadian 6 ayat 14 sampai 22. Ini ceritanya tentang Nuh ya. Kita baca sama-sama seperti yang tertera di depan. 3, 2, 1. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan engkau harus memakalnya dengan ter dari dalam dan dari luar. Dan beginilah engkau harus membuatnya. Panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Engkau harus membuat sebuah jendela pada bahtera itu, dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Dan engkau harus memasang pintu bahtera itu pada lambungnya. Engkau harus membuat bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Dan lihatlah, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk memusnahkan dari kolong langit semua manusia yang di dalamnya ada roh kehidupan. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau dan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu bersamamu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, engkau harus membawa sepasang dari setiap jenisnya ke dalam bahtera itu, untuk melestarikannya bersama engkau, jantan dan betina. Dari burung-burung menurut jenisnya, dan dari ternak menurut jenisnya. Dari setiap yang merayap di atas tanah menurut jenisnya. 2 dari setiap jenis itu, mereka akan datang kepadamu untuk memelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala makanan yang dapat dimakan, dan engkau harus mengumpulkan bagi dirimu, dan hal itu akan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya, demikianlah dia melakukannya. Satu lagi bacaan yang kedua dari kitab Wahyu 22 ayat ke-11. 3, 2, 1. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah. Dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus atau bulan yang ke-8 ya dari penanggalan dari kalender kita. Dan sebentar lagi bila Tuhan berkenan kita juga akan merayakan hari raya. Ya, 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh ya sebagai hari raya penutup. Dan puji Bapak Yahweh, nggak lama ya, sudah mungkin kita baru-baru aja kita merasakan kemegahan, kemeriahan waktu kita memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Dan sebentar lagi sekarang kita sudah melewati sudah melewati pertengahan dari tahun 2025, sudah melewati 50% ya, kurang lebih sudah 67%. Kita masuk di tahun 2025 ini. Ya. Waktunya tidak berasa, waktu terus berlalu, dan juga semuanya boleh berlalu dengan cepat ya. Boleh berlalu dengan cepat, dan apabila kita tidak menggunakan waktu
waktu ini ya waktu akan sia-sia terbuang ya, karena waktu bergulir begitu cepat ya. Oleh karena itu Bapak Gembala sering berdoa ya supaya pertumbuhan iman kita juga dipercepat ya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita melihat misalkan nih di dalam rumah ibu-ibu sedang berusaha untuk cepat-cepat ya beberes, mungkin juga menyiapkan makanan, memasak, tiba-tiba anaknya hanya duduk-duduk santai aja, kira-kira gimana? Pasti perasaannya, nih anak kok diem-diem aja sih, gua yang capek sibuk-sibuk, dia juga hanya santai-santai aja ya. Harus ada kerjasama Bapak Ibu ya, antara di dalam keluarga dan kita semua ya. Kita semua yang memang benar-benar mengaku bahwa kita adalah anak-anak Bapak Yahweh ya, kecuali kalau itu hanya sekedar pengakuan aja, tapi dalam kelakuannya, dalam kesehariannya tidak mau bekerja sama dengan Bapak Yahweh ya. Bapak Yahweh mau mempercepat waktunya ya, Bapak Yahweh mempercepat waktunya, dan kita juga harus ada kerjasama supaya apa? Supaya klop ya. Coba dalam kitab Matius 24 ayat ke-22 ya, kita baca coba Matius 24 ayat ke-22. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan, tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek ya. Jadi waktunya dipersingkat, akan diperpendek. Dan ini juga waktu yang diperpendek itu secara secara pengetahuan pun juga terbukti ya. Secara pengetahuan juga terbukti. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau membaca atau mendengar, memang dalam satu hari ini perputaran bumi atau rotasi bumi lebih cepat ya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, lebih cepat beberapa detik ya. Itu bagi orang yang mau percaya ya, percaya bahwa bumi ini berputar ya. Karena ada orang ya, beberapa orang yang mungkin boleh, yang saya tahu kalau orang yang percaya bumi datar itu nggak percaya bahwa bumi ini berputar ya. Bumi berputar dengan kecepatan sekian, mereka nggak percaya. Tapi inilah suatu pengenapan yang berasal dari Bapak Yahweh, waktu dipercepat, dan secara ilmu pengetahuan pun juga dibuktikan bahwa memang rotasi bumi juga semakin dipercepat. Jadi tidak full 23 jam berapa, 59 menit berapa detik, tapi sekarang dipercepat juga waktu perputaran atau rotasi bumi. Karena semuanya ini adalah pengenapan yang berasal dari Bapak Yahweh ya. Oleh karena itu ya kita boleh mengucap syukur ya, karena segala yang tertulis dalam kitab suci kita ini bukan sembarang omong-omong aja, tetapi semuanya bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ya. Walaupun memang Bapak Yahweh ini adalah Tuhan yang secara umumnya manusia pengennya buktikan bahwa engkau adalah Tuhan. Buktikan bahwa Yeshua adalah Tuhan. Apakah Yeshua pernah ngomong bahwa akulah Tuhan? Ya, manusia pengennya begitu. Tetapi segala sesuatu yang boleh dibicarakan oleh Tuhan Yeshua Mashiach, oleh Bapak Yahweh, itu semua bisa terbukti. Semua bisa terbukti ya, walaupun banyak orang yang nggak percaya ya, dengan munculnya berbagai ilmu pengetahuan yang secara tidak sadar ya, seperti kemarin memberontak terhadap firman Bapak Yahweh yang meremehkan akan kebenaran firman Bapak Yahweh. Dan pada saat ini kita akan belajar Bapak Ibu tentang Nuh ya. Nuh ini bisa dibilang adalah tokoh yang sangat sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Israel ya. Bahkan cerita tentang Nuh ini juga diceritakan oleh para nabi ya, contohnya adalah Yehezkiel. Coba kita baca Yehezkiel 14 ayat 14.
Jadi ini tentang pengampunan dari bangsa Israel ya, Yesaya 14:14. Dan ketiga orang ini berada di tengah-tengah mereka, Nuh, Daniel, dan Ayub. Jadi Nuh masuk ke situ ya. Mereka dalam kebenarannya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri, firman Tuhan Yahweh. Saya akan baca dalam kitab Lukas. Sekalipun, nggak ada ya, sekalipun ketiga orang ini ada di tengah-tengah negeri itu, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, namun kebenaran mereka hanya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri, firman Tuhan Yahweh ya. Beda ya. Ini pakai sekalipun, tapi kalau ini tidak diperjelas ya. Jadi Nuh ini juga digambarkan sosok atau tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Israel, walaupun pada saat si Nuh hidup Israel belum terbentuk ya. Israel belum terbentuk karena apa? Masih di bawah kan si Abraham sampai kepada Ishak, Yakub, Israel itu kan beberapa keturunan daripada si Nuh ya. Dan puji Bapa Yahweh, pada saat ini kita akan melihat bagaimanakah kedahsyatan yang Bapa Yahweh perbuat dalam kehidupan si Nuh ini ya. Jadi coba kita baca dulu Kejadian 6 ayat ke-8. Ayat 8. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya yang ayat 9. Yang bagian B aja. And Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God ya. Jadi Nuh ini dia berjalan bersama dengan Elohim ya. Bukan hanya kalau dalam versi ELT kan Nuh hidup bergaul ya, bergaul. Tetapi dalam versi bahasa Inggris dia berjalan ya, berjalan bersama dengan Bapa Yahweh ya. Kalau berjalan berarti apa? Ada selalu terus di sebelahnya bersama-sama dengan Bapa Yahweh ya. Begitu juga yang akan kita pelajari pada saat ini, mengapa Nuh ini mendapat kemurahan di mata Bapa Yahweh. Kita balik ke bacaan tadi ya, ayat ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Coba ayat yang ke-15. Dan beginilah engkau harus membuatnya. Panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Seberapa sih satu hasta itu? Satu hasta kalau saya cari di internet itu sekitar 45 cm. Sekitar 45 cm, ya bisalah kita bulatin setengah meter lah ya, setengah meter kurang dikit. Nah sekarang coba kita lihat. Panjang bahtera itu 300 hasta. Berarti kurang lebih kalau dalam meter, 300 hasta kali 0,45 meter atau setengah meter itu sekitar berapa? Sekitar 135 sampai 150 meter. Satu ukuran sepak bola, lapangan sepak bola internasional yang saya tahu dari internet juga itu panjangnya kurang lebih 100 sampai 110 meter. Sedangkan bahtera yang dibuat oleh Nuh sekitar berapa tadi? 135 sampai 150 meter ya, kita buatlah 45 cm berarti 135 meter. Berarti terbuat dari mana? Terbuat dari kayu gofir. Beda dengan kapal, perahu, bahtera yang sekarang mungkin dulu pernah dinaikin Opa atau pernah dinaikin oleh saya. Kalau ya sekarang kan zamannya terbuat dari apa? Dari plat. Ya, dari plat. Kalau dulu ya dari kayu gofir. Bisa dibayangin ya. 135 meter buat dari kayu gofir. Dan orang yang diselamatkan hanya berapa? 8 orang. Kalau misalkan yang buat waktu itu
Nuh umurnya sudah ratusan tahun. 135 meter dia bikin dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ya sepanjang lebih daripada panjang lapangan sepak bola, ya bisa kita bayangin betapa pada saat itu Nuh benar-benar mencintai Bapa Yahweh, ya. Ya, cobalah misalkan kita diuji nih. Coba kita uji diri kita sendiri ya. Coba dia nih bikin bahtera nggak usah panjang-panjang sampai ratusan meter, 10 meter aja. 10 meter dari kayu gofir. Mungkin mikir, ini gimana cara bikinnya? Ini ya 10 bikin anggap aja 15 meter ya, 15 meter kurang lebih dari depan sampai belakang. Bikin sendiri dari kayu sepanjang 15 meter dengan usia saya yang masih 40-an. Tetapi pada saat itu Nuh, karena memang dia benar-benar mencintai Elohim, mencintai Bapa Yahweh, dia mau bikin. Ya. Bapa Yahweh selalu senantiasa memberitahukan rancangan-rancangannya, rencana-rencananya kepada anak-anaknya terlebih dahulu sebelum dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh si siapa? Si Nuh, ya. Si Nuh dia tadi kan firman Tuhan tadi nyatakan bahwa dia adalah orang yang walk with God, ya. Dia adalah orang yang berjalan dengan Elohim. Coba Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi, ya. Jadi sebelum Bapa Yahweh melakukan apapun terhadap hamba-hambanya, terhadap nabi pada saat itu ya adalah Nuh, dan juga kepada kita semua, apabila kita adalah memang anak-anak Bapa Yahweh, sebelum Bapa Yahweh bertindak, dia pasti sudah akan kasih tahu dulu bagi kita, ya. Entah kita mau percaya atau enggak, tapi kalau memang kita percaya, kita mau hidup berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh seperti yang dicontohkan oleh Nuh, maka kita pasti akan dengan setia melakukan ini. Dan juga dalam bayangan saya, dalam pikiran saya, apa yang dilakukan oleh Nuh, dia adalah pekerja keras juga. Ya, pekerja keras yang memang pada saat itu dia mau melakukan apapun bagi Bapa Yahweh karena dia sudah mendengar Bapa Yahweh. Bapa Yahweh akan mencurahkan amarahnya kepada bangsa, kepada orang-orang yang ada di bumi. Oleh karena itu Bapa Yahweh kasih tahu dulu nih, gini, kamu harus bikin begini. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kan kita semua adalah orang-orang yang tidak terlepas dari masalah. Seperti tadi kan banyak sekali masalah-masalah. Ya mungkin kita doakan, ya, kita bawa dalam doa. Kok di dalam doa kok sepertinya tidak seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kami inginkan, seperti apa yang saya inginkan. Tetapi jawaban doa dari Bapa Yahweh adalah hal yang lain, ya itu percaya aja. Itu adalah hal yang terbaik bagi kita semua, ya. Oleh karena itu seberat apapun si Nuh mau kasih contoh bagi kita. Ya, seberat apapun hal yang mungkin tidak secara rohani tetapi juga secara jasmani harus ia lakukan, yaitu dengan berjerih lelah, dia harus lakukan, tetap dia mau lakukan, yaitu membuat bahtera. Panjang bahtera itu tadi berapa? 300 hasta atau sekitar 135 meter. 300 apa sih 300 itu? Coba kita lihat ada gematrianya enggak? 300 itu enggak ada ya. Nah ini dia 300, coba tuh. 300 adalah huruf sin. Sin yang artinya apa? Makan, mengkonsumsi.
Ya. Panjangnya 300. Berarti apabila kita mau mencontoh hal yang dilakukan oleh Nuh, panjang, sepanjang apa yang dilakukan Nuh, sepanjang apa yang mau kita perbuat, konsumsi firman. Ya, konsumsi firman. Makan terus firman. Seperti apa? Seperti pada saat orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka terus mengkonsumsi mana. Mereka terus mengkonsumsi mana, bahkan sampai mereka tiba mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Setelah itu barulah mana itu berhenti. Ya. Jadi selama kita menjalani kehidupan kita panjang tadi kan, selama kita menjalani panjang kehidupan kita, makan firman, konsumsi firman. Ya, coba kita lihat Ulangan 8 ayat 3. Dan dia, Bapa Yahweh, telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Ya, dan ini adalah Torah yang dikutip oleh Yeshua ketika kapan? Ketika dia sedang diuji. Ya, ketika dia sedang habis berpuasa dia sedang berhadapan dengan setan. Coba kita lihat Matius 4 ayat ke-4. Namun seraya menanggapi dia berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Ya, tadi coba kita lihat kalau dalam Ulangan 8 tadi apa bacaannya? Ayat 3 yang terakhir coba. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Ya, tadi dalam kitab Ulangan dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Yeshua tadi bilang apa? Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Dengan kata lain, Yeshua memperkatakan Yahweh. Ya, Yeshua memperkatakan Yahweh. Ya, jadi kalau misalkan orang di luar berkata, coba kasih lihat dalam perjanjian baru, di situ nggak ada Yahweh. Ya, di sini Yeshua mengutip dari Torah. Berarti dengan kata lain, kalau di Torah setiap manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh, itu dikutip oleh Yeshua. Berarti Yeshua juga memperkatakan Yahweh. Ya, jadi orang-orang di luar sana yang berkata, oh enggak, Yeshua nggak pernah ngomong tentang Yahweh kok. Ya, di sini Yeshua bilang, ya. Coba kita lihat atas saya. Coba Matius 4 mulai dari ayat 1 dulu coba. Nih, yang dicontoh oleh orang-orang yang menolak nama Yeshua ya. Kemudian Yeshua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si setan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, ya, si setan tadi berkata, jika engkau adalah putra Elohim, ya, sama. Jika engkau adalah putra Elohim, jika engkau adalah Hamasia, jika Yeshua adalah Hamasia, jika Yeshua adalah Tuhan, itu yang diperkatakan oleh orang-orang zaman sekarang yang menolak nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasia, ya, yang mengatakan bahwa oh Yeshua itu bukan Yahweh, ya, ditiru, ya. Yeshua memperkatakan Torah. Orang yang menolak nama Yahweh juga sama-sama mengutip kata-kata, tetapi yang dikutip oleh siapa? Kata-katanya setan.
Ya, Tuhan Yeshua karena dia adalah Torah kehidupan itu sendiri, dia hanya mengutip firman Torah. Tetapi orang-orang yang menolak nama Yahweh, menolak nama Yeshua adalah Yahweh, hati-hati. Dia juga mengutip, tetapi mengutip bapaknya, yaitu si setan. Ya, dan puji Bapak Yahweh ya. Bapak Ibu kalau di sini kita nggak usah emosi ya. Emosi kalau di luar orang mengatakan, oh GSI ada penipu, biarin aja ya. Nggak apa-apa, Tuhan aja dibenci, ya. Apalagi kita hanya anak-anak Bapak Yahweh, ya. Yeshua HaMashiach aja dibenci oleh orang Israel. Jadi ya apalagi kita cuman anaknya doang, cuman alatnya doang, ya biarin aja lah, ya. Sama seperti siapa Samuel ya. Samuel ketika nih orang-orang Israel nih pengen raja Bapak Yahweh, ya. Tapi Bapak Yahweh bilang mereka bukan menolak engkau, bukan menolak Samuel, tetapi menolak aku, menolak Bapak Yahweh. Jadi ya biarin aja. Saya malah lucu gitu loh ya, lucu kalau ngelihat hal-hal seperti itu ya, yang apa-apalah. Seperti tadi bacaan kita, yang bacaan kedua tadi masih ingat apa? Siapa yang berbuat adil akan semakin adil. Siapa yang berbuat cemar, ia akan berbuat semakin berbuat cemar. Siapa yang berbuat benar akan terus kebenaran terus yang dilakukan. Tetapi siapa yang seperti digambarkan melenceng sedikit di sana sudah jauh ya. Misalnya di sini garis sampai pintu sana. Saya hanya kasih dikit sini, set. Tapi begitu sampai sana sudah sampai ke tempatnya Moses, jauh. Padahal di sini hanya 1 senti saya geser. Sampai sana sudah sampai tempat Moses. Alias apa? Itu secara ilmu pengetahuan juga bisa dibuktikan. Ilmu pengetahuan geser dikit di sini, sampai sana jauh. Siapa yang berbuat cemar akan semakin cemar. Siapa yang menolak Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya biarin aja. Ya, tugas kita nanti seperti Bahtera Nuh tadi. Tadi kita boleh belajar bahwa panjangnya adalah 300. 300 itu artinya apa tadi? 300 artinya makan, konsumsi terus firman Bapak Yahweh. Ya, ingat, yang dikonsumsi adalah firman Bapak Yahweh. Jangan salah konsumsi. Ya, kalau kita salah konsumsi, kita salah mengutip seperti tadi Matius 4 tadi. Yang dikutip oleh orang luar banyak, jika Yeshua adalah Tuhan, buktikan. Ya, salah ngutip. Yang dikutip adalah perkataan si setan. Tetapi yang kita mau kutip adalah perkataan Torah, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu tetap panjang 300, panjang makan terus ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke mana? Menuju ke tanah perjanjian juga kan waktunya lama Bapak Ibu ya. Waktunya lama, tetap makan terus, konsumsi terus firman Tuhan. Kalau kita mau seperti apa yang digambarkan oleh Bapak Yahweh melalui Nuh, yaitu orang yang walk with God, orang yang berjalan bersama dengan Elohim, dengan Bapak Yahweh. Tapi kalau kita nggak mau seperti yang tadi terus, waktunya dipercepat nih. Waktunya dipercepat, rotasi bumi juga dipercepat, tapi kita tidak mau bekerja sama, ya semakin ketinggalan ya. Oleh karena itu selama kita berjalan bersama Bapak Yahweh, kita sudah disiapin nih sama Bapak Yahweh, hidup dalam bahtera yang sudah disiapkan oleh Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh sudah memerintahkan kepada Nuh buat bahtera seperti ini. Dan seperti kita juga, Bapak Yahweh memerintahkan kepada kita buat bahtera dengan panjang 300 dengan aktivitas, yaitu terus makan, konsumsi akan firman Bapak Yahweh. Itu adalah definisi dari panjang, yaitu 300 hasta. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Kejadian 6 tadi ayat ke-15. Ya, panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta. Ya, lebar 50 hasta. Tadi kalau panjang
ke sana apa? Ke depan ya. Kalau lebar kanan kiri 50. Coba kita lihat gematrianya. 50 itu apa sih? 50 nun atau seed atau fish atau ikan atau aktivitas kehidupan. Ya. Tadi sudah dicontohkan mau jadi berkat, bagi-bagi sembako. Ya. Bagi-bagi berkat, bagi-bagi ada aktivitas. Tadi apa? Coba kita lihat yang ulang apa kita ulang lagi tadi dari Matius 4 tadi ayat 4. Kalau kita mau hidup, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, ya. Perhatikan, tidak akan hidup. Tadi apa? 50 artinya apa? Hidup, aktivitas. Manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Panjang, selama kita panjang melakukan kehidupan, tetap konsumsi firman Tuhan, dan selama kita melebar, aktivitaskan dengan kemuliaan Bapa Yahweh ya. Setiap dari apa yang keluar dari firman Bapa Yahweh, dari mulut firman Yahweh, itu akan otomatis melebar. Ya, melebarnya apa? Hidup. Ya, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti. Jadi ada dua kehidupan ya. Pertama, hidup secara jasmani yaitu hidup oleh roti. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh, hidup adalah hidup dengan perkataan yang keluar dari firman mulut Bapa Yahweh. Dengan kata lain, setelah kita mengkonsumsi akan kebenaran firman Bapa Yahweh, lebarkan aktivitas kita dengan kehidupan. Tadi kan artinya apa tadi? Gematria tadi? Ada aktivitas, ada life, ada kehidupan. Ya, itulah. Bapa Yahweh sudah perintahkan bagi kita buat bahtera seperti yang dibuat oleh Nuh. Ya, tetapi bukan bahtera secara jasmani, tetapi bahtera secara rohani dalam kehidupan. Ya, menggambarkan bahtera, menggambarkan apa? Tempat persembunyian, tempat kehidupan, tempat apalah, pokoknya tempat kita bersandar, tempat kita merasa nyaman, tempat kita dipisahkan oleh bah yang ada di luar, ya. Dipisahkan oleh bah yang ada di luar. Di luar ada masalah. Di dalam bahtera Bapa Yahweh ada kehidupan, aman, nyaman, asalkan ya dibuatnya seperti apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, ya. Tadi ya seperti saya bilang kalau misalkan dengan panjang lebih dari ukuran lapangan sepak bola, itu adalah perahu kayu terbesar yang ada di dunia. Ya, perahu kayu terbesar yang ada di dunia. Lebarnya tadi berapa tadi? 50 hasta, berarti sekitar 50 kali setengah meter, sekitar 25 ya. 22 sampai 25 meter. Ya. Cukup lebar. Cukup lebar apabila kita mau melebarkan sayap kita, aktivitas kita, hidup kita. Setelah kita makan firman Bapa Yahweh, ingat urutannya panjang dulu. Panjang dulu baru lebar. Bukan lebar dulu baru panjang. Alias apa? Makan firman dulu baru lebar. Makan firman dulu, konsumsi firman dulu, baru ada life, baru ada kehidupan, baru ada hidup, baru ada aktivitas. Ya, ingat. Kuncinya satu, yaitu apa? Makan firman dulu ya. Dan firmannya firman yang benar. Jangan firman yang sudah ditambah, firman yang dikurangi, firman yang ya pokoknya ya firman-firman. Ya karena banyak kan pengajaran-pengajaran di luar yang memang kalau kita tidak sadar ya akan mudah kita dipengaruhi atau bahkan dijatuhkan. Apalagi seperti pernyataan tadi kan, buktikan bahwa Yeshua adalah Tuhan. Ya mungkin kita mau lihat dulu nih, yang keluar pertama kali itu apa dulu? Yang keluar emosi dulu, marah dulu, atau yang keluar Tuhan tolong saya. Ya, tetapi kita mau belajar bahwa buat bahtera seperti yang diajarkan Bapa Yahweh melalui Nuh. Panjang
300 hasta artinya makan firman, lebarkan sayap kita melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita akan hidup. Dan tingginya 30 hasta. 30 hasta itu berarti sekitar 13 sampai 15 meter. Ya, 13 sampai 15 meter dengan dengan ukuran seperti ini, ya bisa kita, ini tingginya berapa nih? Palingan 4 sampai 5 meter. Kalau misalnya 15 meter, kita tadi baru ngemikirin panjangnya aja ya. Kita baru mikirin panjangnya lebih dari 100 meter, lebih dari lapangan sepak bola, dan sekarang kita lihat lagi, waduh, tingginya 3 kali daripada ruangan ini. Gimana caranya bikin ya? Saya aja mungkin kalau bikin kayu itu motong merot-merot Bapak Ibu ya. Apalagi ini dengan ukuran yang luar biasa yang dibuat oleh Nuh. Ya, coba kita lihat 30 hasta. 30 itu apa sih? Lamet itu apa? Itu ada apa sih namanya? Gambar apa tuh? Tongkat apa? Tongkat gembala. Tongkat gembala artinya apa? Kontrol. Ya, ada kontrol. Ada apa namanya? Ada kuasa. Ada apa lagi? Ada pengaturan dari Bapak Yahweh ya. Setelah kita makan firman Tuhan, setelah kita melebar, minta Bapak Yahweh, Tuhan kontrol hidup saya. Ya. Tuhan kontrol hidup saya supaya apa? Kita sering berdoa di tempat ini supaya jangan sampai salah memberitakan firman Bapak Yahweh. Tuhan tolong kontrol hidup saya. Seperti apa yang pernah diumpamakan? Mengapa kita berdoa dulu sebelum makan? Ya, selain kita mengucap syukur, kita bisa makan dari sini, makanan dari luar nih, makanan dari luar masuk ke dalam mulut, masih bisa kita kontrol, kunyah, gigit, kita terserah kita mau kita kunyah halus, kunyah kurang halus, masih bisa kita kontrol. Sampai di sini, kalau masih keras, masih bisa kita muntahin, masih bisa dalam kontrol kita. Tapi setelah sudah masuk ke sini, itu baru mulai kelihatan efek-efeknya. Kalau makan pedas, hati-hati perutnya panas. Akhirnya ke WC terus. Tapi kalau makan makanan yang menyehatkan, itu ya bisa menyehatkan bagi tubuh. Ya, itulah fungsi kita berdoa. Berdoa apa? Berdoa sebelum makan. Sampai di sini kita masih bisa kontrol. Setelah masuk ke dalam, kita nggak bisa langsung masuk ngerogoh tangan gitu kan? Ya, itu adalah kontrolnya Bapak Yahweh. Setelah kita belajar firman Tuhan, setelah kita mengembang ke kanan dan ke kiri, tadi apa? Tinggi. Tadi apa? Panjang, lebar, tinggi. Atas, bawah. Ada kontrol antara hidup kita dengan Bapak Yahweh. Tadi apa dilambangkan dengan apa tadi itu? Tongkat gembala. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Beneran nih, tongkat Bapak Yahweh menghibur kita. Ya, beneran gak nih? Jangan-jangan, kan kalau tongkat kan, kalau gembala, tongkat. Ya, jangan-jangan tadi pukul sedikit. Tadi katanya menghibur ya. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Sekarang beneran nggak? Kalau kita dipukul, kalau kita ditegur oleh kebenaran firman Bapak Yahweh, benar nggak kita merasa terhibur? Atau kita malah merasa, ya seperti zaman sekarang kan orang yang salah lebih galak daripada orang yang benar. Ya, apakah kita dulu saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu di mana? Di loker ya, di loker. Ada sendal punya saya, mau dipakai sama orang. Jadi pas kita mau pakai, saya mau ngambil sendal saya, dia juga mau ngambil sendal saya. Dia langsung marah, apa sih? Ini sendal gua. Terus langsung temennya bilang, itu punya bapaknya. Oh iya Pak, maaf. Lebih galak orang yang berbuat salah.
Lebih galak orang yang berbuat dosa. Oh Tuhan, saya kan nggak salah Tuhan. Wah, pokoknya. Tapi Bapak Yahweh punya apa? CCTV. Ya, maunya CCTV ini loh. Kamu kan jam sekian begini. Kamu kan jam segini lagi berbuat dosa kayak begini-begini. Baru bisa diam. Oleh karena itu, ketika kita membuat bahtera Bapak Yahweh, Tuhan tolong kontrol. Tuhan tolong atur hidup saya supaya saya berjalan dalam kebenaran firman Bapak Yahweh. Ya, apalagi ketika saya sedang memberitakan firman Tuhan seperti ini nih. Ya, jangan sampai Tuhan apa yang saya keluarkan ini adalah pikiran saya sendiri, ya. Karena inilah Torah adalah pikiran, perasaan, firman yang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Ya, saya tidak bisa menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran Bapak A, Bapak B, selain Bapak A, Bapak B memberitahukan dulu kepada saya apa arti daripada mereka yang punya maksud. Ya, ngerti ya? Misalkan nih, apa namanya, Pak A pengen makan nih. Pak A pengen makan, lalu saya dengan sok taunya saya bilang, oh enggak, ayo Pak, kita mau jalan-jalan dulu. Ya. Tapi saya harus berkata, Pak, mau ngapain? Saya mau makan. Oke, saya ikutin. Itu adalah seperti yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Tuhan, saya punya ini, saya punya rencana A, saya punya rencana B. Tuhan, tolong atur, tolong kontrol. Karena masa depan kita hanya Bapak, kan Bapak Yahweh yang adalah sutradara agung, ya kan? Bapak Yahweh sutradara agung, oleh karena itu Tuhan, ketika saya membuat bahtera ini, ketika saya menjalani bahtera ini Tuhan, tugas saya pertama adalah konsumsi firman dulu Tuhan. Setelah itu berkembang, berbuah. Ya, berbuahlah, berhasil membuahkan hasil. Setelah itu Tuhan, tetap Tuhan tolong atur saya. Tuhan tolong kontrol saya supaya saya tetap dalam firman-Nya Bapak Yahweh. Itu adalah arti daripada bahtera yang dibuat oleh si Nuh. Nuh adalah pria yang adil, ia tidak bercela di antara orang-orang yang hidup dalam generasinya. Nuh hidup berjalan dengan Elohim. Ya, itu yang mau kita contoh ya. Setelah itu, setelah Bapak Yahweh memberikan firman kepada Nuh tadi kan beginilah engkau harus membuatnya. Tuhan sudah kasih tahu, ini loh, gini loh caranya. Setelah itu Tuhan apa lagi? Ayat ke-17 coba, Kejadian 6 ayat 17. Dan aku, lihatlah, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk memusnahkan dari kolong langit semua manusia yang di dalamnya ada roh kehidupan. Perhatikan, Bapak Yahweh sudah kasih perintah, kamu buat ini, buat itu. Dengan maksud, aku akan mendatangkan air bah atas manusia. Ya, kenapa? Jadi Bapak Yahweh sudah mempersiapkan dulu nih. Sudah mempersiapkan kita ketika kita mau menjalani kehidupan ini. Tetapi aku akan, ayat 18, tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau dan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu bersamamu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, engkau harus membawa sepasang sekian. Kalau kita pikir, Tuhan gimana caranya Bapak? Mendatangkan banyak sekali makhluk hidup untuk bisa masuk ke dalam bahtera. Ya, kalau kita hanya mengumpulkan 7 orang selain Nuh, mungkin bisa. Tapi Tuhan tadi berfirman apa? Kumpulkan juga binatang-binatang, burung-burung, semua dikumpulin. Pikir lagi, gimana caranya Tuhan? Ya, Bapak Yahweh selalu punya cara. Ya, ada kan pujian kita. Coba kita lihat dalam Kejadian 7 ya. Kejadian 7 ayat 7 dulu. Nih caranya Bapak Yahweh ya. Maka Nuh dan anak-anaknya serta istrinya
Dan istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera karena air bah itu. Air bah datang, akhirnya mereka masuk. Dari hewan yang tahir dan dari hewan yang najis, dari burung-burung dan dari setiap yang merayap di atas tanah ya. Ini belum ada kitab imamat ya. Belum ada kitab imamat yang boleh menyatakan binatang yang apa? Yang kotor, bersih, najis, tahir. Tapi firman Tuhan sudah menyatakan seperti itu. Sepasang demi sepasang mereka telah datang kepada Nuh, Bapak Yahweh yang mengumpulkan. Ya. Jadi apabila orang yang berjalan bersama-sama dengan Bapak Yahweh, Tuhan pasti memberikan kemudahan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Gak usah dipikir Tuhan ini gimana cara bikin bahtera sebesar ini. Tuhan gimana cara mendatangkan binatang-binatang yang mungkin pada saat itu Nuh belum kenal. Tetapi setelah Nuh masuk beserta keluarga besarnya, Tuhan mengirim mereka untuk Tuhan sudah menggiring ya. Kita bisa membayangkan kan, misalkan ini adalah tempat yang aman, di bawah adalah tempat yang terjadi crowded, terjadi masalah, air bah makin naik. Akhirnya binatang-binatang itu masuk sendiri, berkumpul ke dalam bahtera. Ya, itu cara Bapak Yahweh, hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang disediakan oleh Bapak Yahweh ya. Pada saat itu akhirnya Tuhan sudah mengirimkan jalan keluar bagi Nuh. Dan kuncinya satu. Kejadian 6 tadi Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22 ini yang tadi ayat terakhir kita baca. Dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Kuncinya apa? Dia melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan. Bukan sebagian, bukan setengah, sepertiga, 3/4, tetapi semua. Ya, kuncinya dia melakukan semua yang telah Elohim perintahkan. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh si Mose ketika dia membuat tabernakel. Ya, ketika dia membuat ini, si Mose benar-benar membuatnya perfect seperti yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Kalau ada kekurangan, pasti Bapak Yahweh tidak berkenan masuk ke dalam tabernakelnya. Begitu juga dengan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Bahtera yang dibuat Nuh ini kalau ada kekurangannya, mungkin misalkan disuruh bikinnya 300 hasta ke depan, dia hanya bikin 250 hasta, apa yang akan terjadi? Nggak muat. Apa yang terjadi kalau nggak muat? Tenggelam. Ya, karena berdesakan kan? Karena kurang setia. Tetapi apabila dia setia, Nuh mau belajar setia, kita juga mau belajar setia, seperti yang telah Tuhan perintahkan, Tuhan sudah cukupkan. Tuhan sudah persiapkan. Kuncinya apa? Bikin bahtera seperti yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita semua. Dengan panjang ukuran yang sama, konsumsilah firman Tuhan. Jangan konsumsi firman-firman yang katanya adalah kebenaran. Ya, dulu saya pernah bilang ada ada anggur kana, ada anggur kalau nggak hati-hati, anggur Kanaan. Ya, seolah-olah sama kan Kana dan Kanaan. Tetapi ternyata dengan firman yang ditambah, yaitulah anggur Kanaan. Ya, anggur Kanaan yaitu Ya, yang sudah ditambah-tambahin itu loh. Yang yang dulu desas-desusnya ada orang yang aku adalah orang yang diutus oleh Bapak Yahweh. Diutus oleh Bapak Yahweh, jadinya lakukan perjamuan ya.
Perjamuan ditambahkan pakai darahnya dia sendiri. Yaitu anggur Kanaan. Ya, anggur dengan kehendak keinginan diri sendiri. Bukan anggur yang dirubah dari air menjadi anggur seperti yang Tuhan Yesua buat mujizat. Tetapi dia bikin mujizat sendiri, anggur Kanaan. Dan banyak orang yang percaya ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Kita sudah diajarkan di tempat ini bagaimana kita harus memfilter, bagaimana kita harus menyaring dari firman-firman yang ya mungkin di luar sana kelihatannya wow gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita saring-saring, oh iya ternyata benar. Sama seperti kemarin kan, apa namanya, talit kan? Talit. Yang kalau saya bilang ya seperti orang munafik. Ya, di dalam gereja, di dalam tempat ibadah, pakai. Ya mungkin salah satu alasan dibikin talit dari kain selempang supaya fleksibel. Ya, fleksibel kan. Tapi kalau misalkan itu kan pikiran manusia ya, yang manusia yang bikin maksudnya. Tapi apabila talit itu dilakukan seperti hal yang Tuhan Bapak Yahweh perintahkan, ditaruh di mana? Ditaruh di jubah atau ditaruh di baju, ditaruh di pakaian. Saya yakin kalau memang ada nih misalkan orang Israel beneran nih bikin baju yang terbuat ada tali ada sit-sitnya apa segala. Kalau orang Indonesia ya nggak usah jauh-jauh lah, orang Indonesia nyontoh, saya yakin mungkin nggak berani datang ke pasar. Apaan tuh pakai atribut Yahudi? Ya, kenapa? Oleh karena itu beraninya pakainya cuma di gereja aja ya. Oleh karena itu ketika pakai ya ketika di tempat ibadah ya seperti orang kelihatan munafik seperti yang kemarin kan. Di dalam ibadah fleksibel, bisa dipakai palu gada. Apa lo mau? Gua ada. Ya itulah orang-orang zaman sekarang. Oh, apa yang Tuhan Yahweh perintahkan? Oke lah, kita bikinlah seperti di kain. Bukan kalau bikin seperti di baju kan seperti apa? Baju-baju koboi itu kan? Baju koboi kan ada ininya kan, ada apa? Jumbai-jumbainya gitu. Ya, mungkin malu kalau misalkan masa mau berbuat dosa ngelihat lagi asik nih Tuhan ya, jadi malu, jadi bisa dibikin bisa fleksibel ya. Oleh karena itu ya pada pagi siang hari ini Bapak Yahweh memerintahkan kepada kita tadi yang tinggi tadi kontrol. Yang mengontrol hidup kita adalah Roh Kudus. Ya, sekali lagi ya, mengontrol hidup kita kan fungsi Roh Kudus pertama mengajar, kedua mengingat. Nah, faktor mengingat itu adalah peranan daripada Roh Kudus ya. Itu yang Bapak Yahweh tanamkan dalam setiap kehidupan kita ya. Puji Bapak Yahweh, ada beberapa hari yang lalu ada salam dari WA ya. Dari WA saya juga kurang tahu orangnya karena dia tidak menyebutkan nama. Tapi ya karena dia nyampein ke saya kasih salam juga lah ya buat jemaat anak domba Adonai. Isinya kurang lebih begini. Shalom Aleihim. Saya balas Aleihim Shalom. Dia balas salam kenal dari orang Magelang. Saya balas lagi salam kenal dari orang Bogor. Ya, jadi ya saya memberikan salam ya. Jadi saya hanya menyampaikan salam. Ada salam kita dari orang Magelang dan saya bilang karena pada saat itu saya lagi di Bogor dan saya adalah warga Bogor, jadi saya bilang salam kenal juga dari kota Bogor. Dan puji Bapak Yahweh, ya tadi kan lebar. Segala aktivitas kita setelah kita makan firman, kita mulai melebar nih. Orang-orang mulai melihat. Oh, ini benar nggak sih ini buahnya yang berasal dari Bapak Yahweh atau bukan?
Ya. Oleh karena itu setelah kita menghasilkan buah, buahnya ini buah yang enak, buah yang manis, buah yang asam, buah yang benar atau buah yang salah. Jangan sampai kita membuahkan hal yang salah seperti yang dilakukan oleh si Hawa. Ya, Hawa kan setelah dia makan buah, hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif dan inilah yang sering dilakukan oleh banyak orang ya. Salah gaul. Salah gaul, harusnya bergaul dengan Yeshua HaMashiach, tetapi dia bergaul dengan setan. Ya. Harusnya bergaul dengan Yeshua HaMashiach, tetapi dia bergaul dengan setan, sama seperti si Hawa yang bergaul, memberikan dirinya untuk bergaul dengan setan. Akhirnya apa? Biarlah yang berbuat cemar, dia akan semakin berbuat cemar. Biarlah dia yang melakukan hal yang adil akan semakin adil. Biarlah dia yang benar akan semakin benar, yang salah semakin salah. Yang sudah berkomunikasi dengan setan, apabila tidak diputus, apabila tidak minta ampun, akan terus komunikasi terus sama setan. Ya, oleh karena itu makan firman yang benar. Jangan seperti yang dicontohkan oleh Torah kita, yaitu seperti Hawa yang boleh makan buah yang dilarang oleh Bapak Yahweh ya. Dan puji Bapak Yahweh, waktu boleh semakin dipersingkat, waktu boleh semakin dipercepat. Coba kita baca sekali lagi Bapak Ibu ya, ayat yang terakhir dari kitab Matius tadi. Kitab Matius ini yang menjadi menjadi favorit. Orang lebih senang memperkatakan atau juga memberitakan firman tentang hal-hal yang mau dibilang kejahatan. Orang lebih senang itu daripada memberitakan firman tentang peristiwa kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, tentang berita tentang peristiwa kedatangan Yeshua HaMashiach agak disampingkan dikit. Tetapi, ntar tahun 2030, ntar tahun sekian, ntar ada kesukaran besar. Wah, penggemarnya banyak. Ya, oleh karena itu di tempat ini pernah dikatakan, mengapa cerita tentang setan tidak ditulis dalam kitab kita? Ya, yaitu hal yang saya bisa bilang hal yang tidak tertulis itu yang ternyata disukai oleh banyak orang ya, disukai oleh banyak orang. Akhirnya apa? Lupa sepanjang kehidupan kita, sepanjang bahtera kita, konsumsilah firman Bapak Yahweh. Satu ayat terakhir tadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan selamat. Tapi karena orang pilihan, hari-hari itu akan diperpendek. Coba kita baca ayat atasnya Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat ke-15. Nah ini karena salah makan, membiarkan diri untuk berkomunikasi dengan si setan. Oleh karena itu bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca, biarlah dia memahaminya. Maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri kemana? Ke pegunungan. Ya, akhirnya salah. Karena ada orang yang mendeskripsikan tentang firman ini. Oh, ini si setan sudah ngebet untuk berkuasa. Ya, tapi jelas tadi kan firman Tuhan apa? Apabila pembinasa keji sudah duduk di tempat kudus. Jadi katanya ini sudah ngebut nih si setan, walaupun tempat kudusnya belum ada, udah ngebut. Jadi ini adalah tandanya si setan mau datang. Akhirnya apa? Oh, ini pembinasa kejinya si BG ini. Ya, si BG ya nggak apa-apa. Zaman dulu katanya pembinasa kejinya adalah si BG. Sekarang pembinasa kejinya adalah Donald Trump. Kenapa Donald Trump? Karena dia akan mencuri data-data orang Indonesia. Aduh, kok gonta-ganti pembinasa kejinya. Ya itulah firman Tuhan seperti talit.
dibikin fleksibel. Ya, oleh karena itu ya hati-hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya jangan kita langsung terima. Karena ada orang yang langsung terima, akhirnya langsung diterima, lalu malamnya langsung berkata, "Oh, aku bermimpi, tadi malam Tuhan datang begini, begini, begini." Padahal ya hanya mengandalkan pikirannya sendiri ya. Oleh karena itu tadi ya, coba kita baca lagi deh. Ayat ke-16 tadi. Maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Akhirnya mereka banyak nih yang lari-lari ke gunung. Ya dicontoh juga sama orang Indonesia sih. Padahal itu katanya apa? Mereka yang berada di Yudea. Akhirnya mereka juga orang Indonesia pulang ke gunung-gunung. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Akhirnya karena pengejaran itu, udahlah jangan hamil dulu. Karena apa? Celaka katanya. Ya, sekarang sudah katanya 3,5 tahun sudah pertama sudah lewat. Oh iya, kok nggak terjadi apa-apa ya? Oh iya, sekarang 3,5 tahun kedua lah. Ya udah Bu, untuk bikin aman kita bikin rencana 2030. Wah, panjang sekali ya. Ya, itulah. Ya. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat, sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Coba buka Word, Microsoft Word, coba tulis yang besar 2 kali, kesukaran besar. Kita mau lihat, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Lebih besar lagi, kita bikin yang besar sehingga benar-benar katanya kesukaran besar, besar banget. Lagi. Kita mau bikin yang besar-besar terus. Dibikin 2 ini ya, 2 apa? 2 baris. Nah, coba besarin lagi. Oke, udah bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Ada 2 pilihan. Ada atas, ada bawah. Sama-sama kesukaran besar. Coba yang bawah. Huruf R-nya dihilangin. Bapak Ibu pilih yang atas atau yang bawah? Pilih kesukaran besar atau kesukaan besar? Kalau saya pilih yang bawah. Karena apa? Karena aku punya yang telah berjanji. Apa yang digenapi, kesukaran atau kesukaan? Kesukaan. Ya, itulah terjadi sesuai dengan iman kita ya. Oleh karena itu, selama kita jalani hidup ini, buatlah bahtera yang benar, ukurannya yang benar, yang pas. Yang pas artinya apa? Jangan ditambah, jangan dikurangi. Baik itu ditambah panjangnya, lebarnya, tingginya. Kenapa? Karena tujuan hidup kita, orang kalau ditanya, apa sih kamu kok tujuan hidupnya apa? Ini ada 2 pilihan, mau atas, mau bawah. Hidup ini, orang kan ada yang bilang hidup ini adalah pilihan. Ya udah, saya mau pilih yang nggak ada huruf R di tengah. Kesukaan besar. Kenapa? Karena saya punya Bapak Yahweh. Ya, saya nggak mau seperti yang dilakukan oleh orang-orang lari-lari ke gunung. Ya, karena ada pujian apa namanya? Pokoknya tentang inilah pujian bahwa Bapak Yahweh adalah sumber keselamatanku. Bapak Yahweh adalah batu karang yang teguh. Bapak Yahweh adalah tempat persembunyianku. Bapak Yahweh adalah, pokoknya banyak lah, bahwa dia adalah tempat pengharapanku. Ya, oleh karena itu pada pagi siang hari ini ya, seperti ayat penutup tadi,
Biar yang adil semakin adil, yang benar semakin, yang suci semakin, yang kudus, yang sukar. Yang sukar, jangan mau sukar. Saya mau yang bersuka, semakin bersuka. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.